Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga Allah mudahkan dan lancarkan setiap urusannya. Amin. Video kali ini aku mau bikin gambaran budgeting. Jadi ini bukan budgeting untuk aku ya teman-teman, tapi requestan dari teman-teman. Nah, jadi ini ada salah satu teman aku yang request, dan sebenarnya ini tuh udah pernah aku bikin kurang lebih 1 tahun yang lalu. Jadi aku mau bikin ulang karena waktu itu aku nggak jelasin pakai voice over, dan sekarang aku mau jelasin pakai voice over. Semoga bisa lebih jelas ya. Jadi, untuk budgeting bayangan kali ini, untuk pendapatan harian 50.000 per hari. Dan ada tanggungan suami istri dan 1 anak batita. Aku mau ingetin dulu ya teman-teman, jadi ini tuh hanya bayangan ya. Jadi kalau dirasa belum cocok atau masih suka over budget, teman-teman bisa gilir lagi nominalnya, bisa ubah lagi nominalnya, sampai teman-teman itu nyaman dengan budgetingnya. Nah, untuk alokasi anggaran, itu yang pertama ada untuk lauk pauk, yang kedua groceries atau kebutuhan, terus ada tabungan, orang tua, dan uang jajan. Untuk lauk pauk, di sini aku sisihkan 20.000, untuk groceries 17.000, untuk tabungan 3.000, untuk orang tua 5.000, dan uang jajan 5.000. Dan untuk sedekah, teman-teman bisa menyesuaikan dari sisa anggaran atau semampunya teman-teman aja. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi ya. Nah, untuk rincian alokasi ini aku bakal rinci satu-satu supaya teman-teman tergambar ya, ini tuh alokasinya untuk apa aja. Yang pertama, ini ada lauk pauk. Di sini budgetnya 20.000. Nah, aku mau kasih contoh untuk belanja harian. Misalnya di hari pertama ini kita beli telur, beli tahu, beli kangkung, beli bawang, dan beli bumbu. Nah, ini nominalnya kurang lebih kalau di Bandung harganya segini ya teman-teman, mungkin beda 500 atau 1.000. Dan ini totalnya 18.000, otomatis masih ada sisa kan 2.000. Nah, sisa 2.000 ini teman-teman bisa sisihkan untuk belanja kebesokan harinya, atau teman-teman bisa tabung, atau bisa juga disedekahkan ya teman-teman. Nah, untuk contoh meal plan hariannya, misalnya di hari ini kita tuh bisa masak telur dadar, oseng kangkung, tahu goreng, atau tahu rendos ya bahasa Sunda atau tahu bubuk gitu ya. Pokoknya menyesuaikan lagi dengan budget hariannya. Nah, untuk groceries atau beli kebutuhan, ini ada 2 alokasi ya teman-teman, bisa dibelanjakan harian atau dibelanjakannya per minggu. Nah, contoh kalau belanja groceries harian, teman-teman beli mana yang dibutuhkan di hari tersebut. Contoh misalnya hari ini teman-teman lagi butuh pampers, gula, garam, dan sabun. Karena kebutuhan itu nggak habis dalam di hari yang sama ya teman-teman. Jadi beli kebutuhan yang memang urgent di hari tersebut. Nah, ini totalnya ada 14.000. Otomatis masih ada sisa kan 3.000. Nah, untuk sisa ini teman-teman bisa simpen untuk kebutuhan di kebesokan harinya, atau lagi-lagi teman-teman bisa pakai untuk uang jajan, atau bisa ditabung, atau juga bisa disedekahkan. Pokoknya sesuaikan dengan kenyamanan teman-teman ya. Nah, untuk alokasi misalnya teman-teman mau beli groceries per minggu, teman-teman tinggal kaliin aja 17.000 kali seminggu. Nah, ini totalnya ada 119.000. Nah, teman-teman bisa belanjain dengan kebutuhan yang dibutuhkan di minggu tersebut. Jadi misalnya dalam 1 minggu itu teman-teman bisa list kebutuhan apa aja yang lagi teman-teman butuhin. Contoh misalnya teman-teman harus beli gas, beli beras, beli sampo, sabun,
pampers, minyak, kuota, dan bayar listrik. Nah, ternyata total belanjaannya itu cukup ya teman-teman, atau nggak bersisa itu nggak apa-apa, karena keberhasilan budgeting itu nggak dilihat dari sisa atau enggak, yang penting itu tercukupi. Nah, terus kategori selanjutnya itu tabungan. Nah, ini kita bikin challenge 3.000. Jadi kita sisihkan 3.000 per hari, tapi lagi-lagi teman-teman jangan memaksakan ya. Kalau bisa menyisihkan, alhamdulillah. Kalau enggak itu enggak apa-apa, teman-teman bisa alokasikan untuk kebutuhan yang lain. Nah, kalau teman-teman bisa save, ini teman-teman bisa coret angka 3.000-nya, nanti teman-teman bisa simpen gitu ya. Tapi lagi-lagi sesuaikan dengan kemampuan teman-teman, jangan memaksakan. Nah, nanti tabungan ini tuh kalau misalnya teman-teman bisa terpenuhi nih, teman-teman bisa untuk modal usaha kecil-kecilan. Nah, kategori selanjutnya untuk orang tua 5.000 per hari. Mungkin kalau dikasih harian kan gak mungkin ya teman-teman, karena masa ngasih 5.000 gitu kan gak enak. Teman-teman bisa kumpulin per minggu. Kalau per minggu itu 35.000, atau teman-teman bisa kumpulin sampai sebulan. Itu insya Allah terkumpul 150.000. Tapi kalau memang dirasa kurang enak gitu kalau ngasihnya uang, teman-teman bisa kasih berupa barang atau makanan atau kayak sembako gitu ya teman-teman. Yang penting niatkan untuk memberi, dan insya Allah memberi ke orang tua itu sudah termasuk sedekah ya teman-teman. Malah itu termasuk sedekah yang utama. Lalu untuk pegangan atau uang jajan, di sini kita sisihkan 5.000 per hari, tapi teman-teman jangan memaksakan juga. Kalau dirasa kurang, teman-teman bisa ambil dari kebutuhan yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman habis nih 5.000 per hari, teman-teman bisa coret. Dan kalau teman-teman berhasil dalam satu hari enggak jajan, teman-teman bisa bikin challenge save uang jajan. Nah, ini teman-teman bisa simpan 5.000-nya, atau misalkan teman-teman jajan hari ini cuma 2.000. Nah, sisa kembaliannya yang 3.000, teman-teman bisa simpan untuk challenge save uang jajan. Atau teman-teman bisa bikin challenge tabungan kayak aku. Aku punya challenge 50 lembar yang dimana nominalnya itu bebas dan waktunya juga nggak ada batasnya, pokoknya sekumpulnya aja. Jadi itu tuh benar-benar dari sisa uang belanja teman-teman, mau 1.000, 2.000 itu aku simpen. Nah teman-teman, untuk sedikit solusi dari aku. Yang pertama itu selalu ikhtiar jalur langit ya teman-teman, pokoknya selalu minta sama Allah, karena semua rezeki yang kita dapat itu datangnya hanya dari Allah. Dan yang kedua, harus cari pendapatan tambahan teman-teman kalau memang dirasa kurang. Tapi aku tahu banget kok cari pendapatan tambahan itu nggak gampang, harus ada pengorbanan. Nah teman-teman bisa jualan kecil-kecilan atau pakai sistem PO. Jadi teman-teman nggak pakai modal gitu ya. Teman-teman, sekali lagi ini tuh hanya bayangan budgeting dan ini tuh hanya materi ya teman-teman. Pengaplikasiannya itu kembali lagi ke teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan lagi dengan kebutuhan, dengan kenyamanan, dengan budget yang ada. Pokoknya jangan memaksakan. Semoga bayangan budgeting ini bermanfaat. Segini aja video dari aku. Sehat-sehat semuanya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman mau request bisa DM aku ya.